Ya, kita tinggalkan dulu sementara kasus pembunuhan Vina. Kita beralih ke kasus pengeroyokan bos rental mobil di desa Sumbersoko di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Dan ini masih menyisakan duka yang mendalam bagi para korban. Dari 4 korban ada 1 orang yang meninggal dunia dan 3 orang lain juga masih dirawat intensif di RSUD RAA Suwondo, Pati. Nah, 3 korban pengeroyokan terhadap bos rental di desa Sumbersoko ini, mereka adalah 3 orang yaitu SH 28 tahun warga Koja Jakarta Barat, ada KB juga 54 tahun warga Tegal, dan S 37 tahun warga Pulau Gadung Jakarta Timur yang dirujuk ke RSUD Suwondo, Pati karena lukanya cukup parah juga usai dikeroyok. Hingga hari ini juga masih menjalani perawatan intensif. 2 korban yang selamat dari kasus pengeroyokan ini menjalani operasi bahkan di RSUD Suwondo, Pati ini, sementara 1 korban lainnya sudah melewati masa kritis dan saat ini masih menjalani masa-masa pemulihan. Sebelumnya korban meninggal dunia adalah Burhanis. Ia merupakan pemilik rental mobil yang menjadi sasaran amukan massa pada Kamis lalu. Ketika korban kini masih dirawat intensif di ruang anggrek lantai 2 dari Rumah Sakit Suwondo, Pati dan belum bisa dimintai keterangan karena juga masih trauma. Di ruangan perawatan korban juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Pemirsa, pasca pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta dikeroyok di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, ini ramai di media sosial bahwa Kecamatan Sukolilo diduga menjadi sarang kendaraan bodong. Pemberitaan negatif ini ditepis oleh PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Berbagai pemberitaan yang tersebar di medsos bahwa Sukolilo menjadi sarang kendaraan bodong. Menurutnya tidaklah benar, Pati baik-baik saja dan ramah bagi para pendatang. Menurutnya hal ini terjadi di luar kendali pemerintah yang terjadi secara tiba-tiba. Pasalnya saat mengambil kendaraan, bos rental tidak melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum. Bupati berharap masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, Bupati juga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini sehingga nama baik Pati bisa dipulihkan kembali. Baik, untuk itu kita akan coba menghubungi Pak PJ Bupati Pati yang memberikan statement tersebut. Ada Pak Henggar Budi Anggoro, kita akan coba hubungi beliau. Selamat pagi Pak Henggar Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak Ratri. Waalaikumsalam, ya. Pak Budi. Ini setelah kasus pengeroyokan bus rental di Sukolilo, Pati, rame Pak dibicarakan di media sosial bahwa disebutkan di situ kampung tersebut menjadi kampung penadah yang kerap juga sulit sekali diusut begitu ketika, jadi sering ada kasus Pak katanya untuk penggelapan mobil rental ke wilayah tersebut dan sulit untuk ditarik mobil-mobilnya. Nah ini penjelasannya bagaimana Pak? Apakah sudah ada penelusuran ke wilayah tersebut Pak dari pihak Pemkab? Jadi terima kasih Pak, dengan kondisi ini tentunya atas nama pemerintah kabupaten kami sangat berduka cita atas meninggalnya bos rental yang kemarin terjadi akibat pengeroyokan yang ada di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Tentunya kita juga ikut prihatin dengan adanya kejadian itu. Walaupun kejadian itu sebenarnya kita juga di luar rentang kendali kita, karena memang kejadiannya kemarin bos rental itu ngambil mobil yang tidak ada komunikasi terlebih dahulu dengan yang saat itu menguasai mobilnya, ataupun mungkin dengan lingkungan yang ada, bahkan dengan aparat yang ada. Karena tentunya kita juga tidak ingin kejadian itu ke depan terulang lagi, sehingga tentunya manakala memang ada ditemukan mobil yang punyanya dan kebetulan terdeteksi di dalam GPS-nya ada di suatu tempat, tolong komunikasi dengan aparat yang ada sehingga tidak terjadi kejadian yang kemarin terjadi di sana. Tentunya kalau terkait dengan di sana, di beberapa netizen mengatakan seperti itu, kita sendiri sebenarnya kondisi di sana kita sudah melakukan sosialisasi bersama dengan aparat, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga jangan sampai kejadian yang kemarin terjadi itu terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dan kemarin kita sudah kumpulkan semua kepala desa yang berada di wilayah Sukolilo untuk diberi pemahaman agar bisa melakukan pemahaman kepada seluruh warganya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang muncul lagi atau kejadian-kejadian yang terjadi lagi. Tentunya memang baik Pak kalau Pak PJ Bupati. Ya. Kalau langkah realnya, apakah memang sudah ada turun langsung ke kampung tersebut mengecek apakah cukup banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan nama pemiliknya atau tidak ada mungkin surat-suratnya secara lengkap? Enggak, kalau itu sebenarnya tidak. Kebetulan saja memang di sana ada
mobil yang kemarin ditemukan itu oleh pemiliknya. Kalau kita cek secara langsung, sebenarnya kita tidak tahu secara pasti kendaraan-kendaraan itu, karena memang kondisinya itu kemarin orangnya ngambil kan tidak ada komunikasi, jadi masalah itu muncul. Kalau yang dikatakan di situ isinya gudang mobil itu enggak. Kalau memang di sana ada gudang seperti itu kan pasti saya yakin teman-teman dari aparat kepolisian yakin saya bisa melangkah lebih tegas, dan di sana juga saya yakin semuanya bisa dimasuki. Kalau memang di sana apa yang dikatakan oleh para netizen, apa yang dikatakan oleh panjenengan Mbak Ratri tadi benar. Jadi pasti semuanya sudah bisa diambil kalau memang di sana dikatakan gudangnya mobil-mobil curian. Itu tidak terjadi. Jadi tentunya yang kita lakukan saat ini kan kita selalu komunikasi dengan berbagai macam pihak, termasuk juga aparat pemerintah desa, kecamatan, dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai hal-hal itu muncul lagi. Dan barangkali kaitannya dengan statement itu kita juga senantiasa selalu komunikasi dengan pihak aparat yang di sana. Karena memang kita juga prihatin dengan banyaknya statement-statement seperti itu, padahal di sini tidak seperti itu kondisi yang ada. Ngoten. Oke, jika memang statement tersebut dibantah begitu ya oleh pemerintah Kabupaten Pati, tapi nanti Pak, jika kemudian ada laporan nih misalnya yang menyatakan bahwa ada mobil rental milik saya yang kemudian masih berada di sana, nah ini apa yang bisa dilakukan Pak agar kemudian tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini Pak? Komunikasilah kepada kami, komunikasi kepada pemerintah ya, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ataupun di polsek, ataupun di polres, sehingga kita sama-sama melangkah bersama. Jangan khawatir kalau mereka komunikasi itu nanti di situ malah jadi ada permasalahan, tidak. Jadi kalau memang dia betul-betul mengetahui mobilnya di situ dan dia sudah ngecek dulu sebelum dilakukan pengambilan misalnya, komunikasilah. Jangan biar masalah itu tidak muncul lagi. Karena kekhawatirannya kan masalah itu kemarin manakala mobil tahu-tahu diambil aja gitu kan, orang yang lihat di situ kan bisa saja teriak seperti yang kemarin dilakukan di sana. Ngoten. Baik, Pak PJ Bupati, apakah pihak Pemkab juga sudah melakukan proses begitu atau verifikasi atau mencari tahu informasi? Apakah sebelumnya ada kasus-kasus serupa terkait mungkin kendaraan bodong di kampung tersebut, sehingga ini mungkin menjadi asal muasal? Akhirnya banyak netizen yang juga berkomentar mungkin dengan kasus-kasus yang lama yang ada. Jadi gini, kita kan kemarin langsung saya perintahkan camat untuk melakukan monitoring secara langsung, pendetailan di lokasi kejadian. Ini yang pertama. Terus kemudian saya juga perintahkan lagi kemarin camat untuk mengumpulkan seluruh kepala desa. Harapannya apa? Biar kepala desa juga ikut memantau kondisi-kondisi yang ada di masing-masing wilayah yang berada di sana. Walaupun sebenarnya ini menjadi suatu catatan bagi kita, tidak hanya satu kecamatan saja di Sukolilo, tetapi untuk di seluruh kecamatan, ini juga tentunya kita ingatkan, jangan sampai kesalahan atau permasalahan yang ada di Sukolilo itu muncul di tempat lain, di kecamatan yang lain. Nah ini yang bisa kita lakukan, kaitannya dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kita selalu komunikasi dengan pihak aparat pemerintah desa. Nah tentunya kaitannya dengan kok kita sampai di sana masalah-masalah yang dulu seperti apa, tentunya kita juga selalu memantau kondisi yang ada di sana. Memang saat ini kan kejadiannya seperti itu, orang ngambil mobilnya terus kemudian ada yang teriak maling karena tidak ada komunikasi, sehingga ada yang berusaha ngejar, dan yang ngejar ini ada 2 orang ini yang menjadi tersangka, kemudian ada 1 lagi yang tersangka, terus terakhir kemarin tersangkanya sekarang menjadi 4 orang. Saya kira ngoten. Baik, terakhir Pak, mungkin untuk penuntasan kasus ini seperti apa Pak? Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian untuk mencari pelaku dari pengeroyokan ini sampai ada yang tewas ini Pak? Nah, jadi gini, kalau kita kaitannya dengan permasalahan ini, seluruhnya kita serahkan kepada kepolisian. Dalam arti kita monitor, kita selalu komunikasi dan selalu memantau perkembangannya. Karena tentunya ini semuanya berada ranahnya adalah di kepolisian. Sehingga kita yang berada di pemerintah daerah, bisanya cuman kita selalu berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga para kepala desa dan juga camat, sehingga saya minta untuk mereka memberikan pemahaman kepada warganya, jangan sampai ada masalah-masalah ini ke depan muncul lagi. Saya kira ngoten. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Henggar Budi Anggoro, PJ Bupati Pati, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.